Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini turunnya cukup dalam, 4,4%, ditutup di level 6905, hampir trading halt ya. Kalau turunnya 5% itu trading halt teman-teman, yaitu perdagangan diberhentikan selama 30 menitan ya. Nah, di mana sebenarnya penurunan ini ya udah kita antisipasi kemarin, di mana kalau teman-teman nonton video saya yang kemarin, saya bilang dari segi market global semuanya lagi bergerak jelek ya. Jadi kalau sentimen luar mempengaruhi, maka technical itu nggak akan ada gunanya teman-teman ya. Maksud saya nggak ada gunanya, support itu bisa langsung dijebol kalau memang dari sentimennya itu jelek semua ya. Oke, sebenarnya penurunan 4% IHSG hari ini menurut saya menarik ya. Untuk teman-teman yang udah bersiap-siap sebelumnya, yang udah stake cash ya, penurunan IHSG yang dalam ini menurut saya sih menarik ya. Menarik di mana IHSG hari ini membuat gap yang cukup gede, kemudian saham-saham blue chip, big caps ya, seperti BBRI, BBNI, BMRI, itu rata-rata juga membuat gap down. Jadi ada potensi ya, ada potensi gapnya itu akan ditutup teman-teman ya. Nah, untuk dari sentimen global sendiri saat ini sentimennya masih sama ya, sentimennya masih sama. Perang Rusia yang masih belum usai, yang masih terus memanas, kemudian tapering dari The Fed, dan lain hal lah yang di global ya, yang mempengaruhi IHSG. That's why ya, saham-saham Dow Jones, S&P 500, Hang Seng itu rata-rata pada merah semua teman-temannya. Nah, IHSG yang paling dalam kenapa? Karena IHSG itu udah libur seminggu. Jadi, I guess seharusnya ini penurunan seminggu, jadinya sehari. Karena kan gara-gara IHSG itu libur teman-temannya. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi teknikal, IHSG udah patah tren. Nah, yang pertama udah patah tren, kemudian support terdekat untuk IHSG di sini ya. Di sinilah I guess IHSG bisa rebound di sini ya. Di sini maybe rebound dan lanjutlah sampai nutup gap. Hopefully ya, hopefully bisa seperti ini. Jadi support terdekat untuk IHSG ada di 6850 sampai 6800, itu support terdekat untuk IHSG ya. Hopefully yang nyentuh ini kemudian rebound. Nah, buat teman-teman yang stake cash ya, saat ini menurut saya buat teman-teman yang ngadah itu udah bisa, atau yang teman-teman yang mau buy and weakness itu di beberapa saham udah bisa, tapi jangan agresif, spare cash lebih ya, spare cash lebih kalau seandainya IHSG masih melakukan penurunan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk 10 juta, teman-teman bisa cicil dulu 3 juta, kemudian kalau turun lagi cicil 2 juta, turun lagi cicil lagi, nanti ketika dia rebound, teman-teman bisa average lagi teman-teman ya. So far sih menurut saya sih penurunan IHSG hari ini juga masih cukup wajar ya, karena dari segi sentimen global juga lagi jelek semua ya, jadi wajar-wajar aja IHSG turun segini ya. Oke, kemudian ya, hari ini ya saham-saham yang sektoral ya, yang kuat itu sektor energi, batu bara, nikel, dan CPO. Majority turunnya itu nggak dalam-dalam ya hari ini. Kemudian dari segi sektor transportasi dan beberapa saham
trendliner lainnya yang masih tetap stabil. Oke, yang pertama kita bahas batubara, yaitu DOID yang hari ini turunnya cuma 2%-an ya. Oke, 1% ditutup di level 535. Nah, DOID ini so far menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Supportnya ada di sini di 500 sampai 490-an lah, itu support terdekat dari DOID ya. Kalau dia turun mendekati itu, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness untuk DOID. Selama ini nggak dijebol, menurut saya sih DOID masih uptrend ya. Sorry. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan cut loss kalau seandainya 490-nya ini dijebol oleh DOID. Kalau masih bertahan di atas ini, menurut saya sih DOID masih oke dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan seandainya IHSG nanti udah mulai stabil lagi ya. So far hari ini cukup kuat, jadi ya masih adalah ruang untuk melanjutkan kenaikan. Lebih ke sini lah ya, ke sekitaran harga 600 dulu ya. Kalau di sini dia mampu break lagi ke atas, maka break 650 harusnya bisa ya. Harusnya ya. Oke, itu untuk DOID so far masih oke. Kalau mau beli di harga sekarang, belinya tipis-tipis sampai 490. Kemudian yang berikutnya ada CPO, yaitu TAPG yang hari ini bergerak anomali ya dari market, di mana market turun dalam, dia malah naik 3% lebih. Oke, sebelumnya kita udah pernah cuan banyak ya di TAPG. Oke, kita beli dari sini, kemudian di sini di apel. Nah, ini kita bisa hapus dulu teman-teman ya. Ini kita bisa hapus dulu, kita ke time frame kecil, yaitu 1 jam ya. Kalau kita ke time frame kecil, TAPG ini looks like akan membuat pattern inverted head and shoulders. Nah, di sini dia shoulder kirinya udah jadi ya. Kemudian shoulder kanan, ini headnya. Nah, maybe dia di sini akan buat shoulder kanan. Oke, maybe ya. Nah, jadi untuk saat ini supportnya ada di angka 660 sampai 650 ya. Jadi strategi untuk saat ini ya, untuk TAPG kalau dia turun ke sini, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di sini ya, di sekitar 660 sampai 650 buat teman-teman yang tertarik TAPG. Kemudian kalau seandainya besok dia langsung breakout, maka teman-teman manfaatkan buy on breakout jika TAPG mampu break dari 710, maka ada ruang kenaikan TAPG at least maybe bisa sampai 760 sampai 800 lagi ya, maybe ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk TAPG, strateginya ada dua ya, buy on weakness di 660 dan 650, kemudian buy on breakout jika TAPG mampu break dari 710 ya. So far itu untuk TAPG cukup menarik untuk saat ini. Kemudian berikutnya ada Antam. Nikel-nikelan hari ini cukup strong juga ya, turunnya tipis. Antam ini juga hari ini turun cuma 2,6%. Inco yang paling tipis ya, turunnya cuma 1% lebih. Nah, Antam ini juga ya so far masih ketahan di supportnya di 2490 sampai 2470. So far ya masih ketahan di situ. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman menurut saya ya bisa beli dari harga sekarang tipis-tipis ya, tapi spare cash lebih sampai 2350 ya, spare cash lebih sampai sini ya. Jadi kalau teman-teman modalnya 10 juta, teman-teman bisa buy setengah sekarang, kemudian setengahnya lagi nunggu di sini di 2350. Close under itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss atau last toleransi itu di 2200 untuk Antam ya. So far sih menurut saya sih oke juga ya. Oke, juga Pak Luhut juga udah ada pertemuan dengan Elon Musk. Mudah-mudahan ada berita positif dengan Antam nantinya ya, mudah-mudahan ya. So far teknikalnya juga menurut saya cukup oke juga ya. Oke, itu untuk Antam. Kemudian
tiga saham berikutnya ini saham-saham yang high risk ya, high risk tapi kalau bener itu high return juga. Nah, pertama HICE. Oke. HICE ini hari ini bergerak naik 15% lebih disertai dengan peningkatan volume yang lumayan ya. Kalau kita perhatikan technical view besarnya, ini kita bisa hapus dulu. View besarnya di sini dia ada potensi ya, tapi ini masih panjang. Ada potensi cup and handle ya ini, tapi ini masih panjang, ini resisten. Nah, untuk saat ini kita bisa time frame kecil dulu teman-teman, dan kalau kita ke time frame kecil ya 15 menit lah, HICE ini hari ini dia break double bottom sebenarnya ya. Hari ini HICE break double bottom. Ini bottom yang pertama, ini bottom yang kedua. Bottom yang kedua itu lebih dalam, jadi menarik teman-teman ya. Nah, dia udah sempat retest ya, dia udah sempat retest juga, tapi retestnya dengan volume gede, jadi ya hati-hati juga teman-teman ya, hati-hati juga. Kelihatannya volume buangannya juga lumayan. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk HICE ini, teman-teman bisa perhatikan bid and offer-nya besok ya. Perhatikan bid and offer-nya, kalau menurut teman-teman menarik, bid and offer-nya sama-sama tebal ya. Kalau bidnya aja yang tebal, itu artinya jelek ya. Kalau offer-nya aja yang tebal juga nggak terlalu menarik ya. Kalau bid and offer-nya sama-sama tebal, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry beli HICE dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah 210 ya. Saat ini supportnya itu ada di 210 sampai 208 ya, beberapa tik, 2-3 tik lah dia di bawah 210. Teman-teman bisa manfaatkan sebagai area stop loss dengan target HICE bisa ke 250 ya. Ya, so far sih kalau dari segi teknikal ya, HICE ini cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi bisa buat teman-teman manfaatkan untuk trading jangka pendek di saat IHSG masih lesu. Ya. Kemudian setelah HICE berikutnya ada saham Raja. Ya. Raja ini hari ini ya, hari ini cukup menarik juga teman-teman ya. Raja hari ini cukup menarik juga. Sebelumnya udah pernah kita bahas dan sebenarnya sempat cuan ya, tapi kemudian analisa keduanya fail. Oke, Raja ya, untuk view besarnya sebenarnya ini sama dengan HICE ya. Ini ada double bottom yang gede sebenarnya ya, yang hari ini udah sempat dilewati tapi turun lagi ya. Nah, kemudian kalau kita ke time frame yang lebih kecil, menurut saya cukup menarik juga ya untuk Raja ini teman-teman ya. Raja ini cukup menarik juga, dia sempat break, volumenya gede, kemudian dia turun lagi ya. Ini volume gede di atas ini wajar ya, wajar karena dia sempat break. Jadi ada banyak trader pasti yang manfaatkan buy and breakout ketika dia break ke 30. Nah, untuk support ya, untuk support saat ini di Raja itu ada di range 200 sampai 204. 200 sampai 206 itu untuk support ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik beli Raja ya, teman-teman bisa manfaatkan dua strategi. Kalau dia turun mendekati ya, mendekati harga 200, teman-teman bisa buy in weakness di situ, atau ya, atau teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika ya, ketika nanti Raja kembali break dari 230 ya. Nah, ini udah sempat sekali dicoba, jadi kalau percobaan berikutnya menurut saya ada potensi dia langsung melanjutkan kenaikan ya. Jadi targetnya sendiri itu sebenarnya masih lumayan jauh ya. Targetnya lumayan jauh kalau dia mampu break dari 230.
maybe bisa ke sini ya, 280 sampai 300 ya, maybe bisa ke sini untuk raja. Jadi sebenarnya risk and reward untuk saat ini ya, raja itu menarik ya. Raja itu menarik, ada pattern double bottom yang gede yang coba untuk di break ya. Jadi kalau dia turun dulu mendekati di range 210 sampai 200 itu teman-teman bisa manfaatkan beli ya. Range ini teman-teman bisa manfaatkan buy and weakness, kemudian stop lossnya teman-teman pasang di bawah 200 ya. Ingat pasang stop loss, jangan lupa. Itu kalau teman-teman memang niatnya trading, stop loss itu yang yang paling utama kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya. Oke, sorry, itu untuk raja ya. Kemudian yang terakhir ini ada NetV ya. NetV ini juga sebenarnya sering saya bahas juga di YouTube ini. Hari ini pergerakannya menarik ya, kalau menurut saya pergerakannya menarik. Sebelumnya pernah saya bahas di sini, bisa kita katakan fail, tapi yang pakai trailing stop harusnya dapat 2-3% ya. Karena saya juga dapat walaupun dikit ya, kalau nggak salah 3%-an. Nah, kita bisa hapus dulu ya. Kita bisa hapus dulu. Kalau kita perhatikan NetV ya, menurut saya ya, kalau kita ke time frame kecil ini ada double bottom yang potensi ya, yang potensi akan di break. Bottom 1, kemudian ini bottom 2. Nah, untuk saat ini support terdekat ada di 350. Support terdekat ada di 350. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli NetV ya, teman-teman menurut saya kalau beli dari harga sekarang itu boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja beli dari sekarang, tapi porsinya diatur ya, porsinya diatur. Kemudian kalau dia turun mendekati 350, teman-teman bisa beli di situ ya, teman-teman bisa beli di situ, maka ada ruang kenaikan yang menurut saya sih cukup menarik ya. Maybe bisa ke 500 ya, maybe ya. Menurut saya sih cukup menarik ya untuk NetV. Jadi strateginya saat ini ya, kalau teman-teman mau buy and weakness dia deket-deket 350, atau ya, atau beli setengah di harga sekarang, setengahnya lagi nunggu dia break 410, atau setengahnya beli kalau dia turun ya. Itu sesuaikan dengan style masing-masing, sesuaikan dengan money management teman-teman masing-masing ya. Ingat, saham-saham seperti ini kalau turun dalam, kalau naik juga dalam. Jadi belinya at least 10% sampai 20% dari total portofolio aja. Jangan sampai all in ya. Itu. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Selamat malam teman-teman.